Halo mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas Work Health and Safety. Saya Dian Mardisa Fitri, hari ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko. Teman-teman mahasiswa sekalian, ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengenali risiko dan melakukan identifikasi risiko melalui metode-metode yang sesuai, serta melakukan analisis pengendalian terhadap risiko. Ini adalah referensi tambahan yang kita gunakan untuk materi kita hari ini. Dari 3 pertemuan sebelumnya, kita mempelajari satu hal yang penting, teman-teman ya, bahwa ketika kita akan mengkaji tentang masalah keselamatan, tidaklah penting bagi kita untuk menyalahkan individu atau kelompok individu siapa yang salah, gitu ya. Tetapi lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita dapat mengendalikan risiko atau tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga kejadian yang tidak diinginkan yang sama itu tidak akan terjadi lagi. Ini adalah agenda belajar kita hari ini. Ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar mengenai risiko. Yang kedua adalah mengenai bagaimana penilaian risiko ini. Dan yang ketiga saya akan coba berikan contoh sebuah risk assessment dalam penelitian. Nah, terutama ini digunakan dengan pendekatan kualitatif. Baik, saya akan mulai di bagian pertama. Kita akan bicara mengenai risiko. Mahasiswa sekalian, banyak sekali definisi mengenai risiko ya dalam berbagai literatur. Satu literatur menyebutkan bahwa risiko adalah potensi terjadinya konsekuensi negatif dari sebuah kejadian, tetapi banyak juga literatur yang mendeskripsikan bahwa risiko adalah tingkat keparahan konsekuensi dari satu kecelakaan yang kemudian nanti akan dikalikan dengan kemungkinan terjadinya. Nah, kita akan melihat resiko ini ya, bahwa resiko itu sesuatu yang bisa muncul, bisa tidak, gitu ya. Nah, kita akan melihat dari tingkat keparahannya dan kemungkinannya. Jadi resiko itu akan muncul jika kemungkinannya muncul, artinya dia terjadi, dan tingkat keparahannya terukur. Jadi kalau misalnya salah satu dari 2 ini 0, maka resiko itu tidak muncul. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, bicara mengenai resiko, kita akan juga bicara mengenai frekuensi. Frekuensi ini adalah variabel yang diperkuat dengan data. Artinya ini adalah data seberapa sering kejadian itu terjadi, gitu ya. Nah, ekspresinya bisa dalam sekali sebulan, 2 kali sehari, seminggu sekali, gitu ya. Nah, frekuensi ini biasanya disebut sebagai likelihood dan probability. Nah, selain likelihood, probability, ada satu lagi yaitu severity. Severity adalah potensi kerugian saat accident ini terjadi. Nah, dalam severity ini kita bicara mengenai keparahan, ya. Jadi potensi kerugian itu seberapa parah, gitu ya. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya akan fokus pada kerugiannya. Baik, kita akan melihat mengenai kerugian ini. Teman-teman sekalian, jika kita bicara mengenai kerugian, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa dari sudut pandang manusia, kita bisa juga melihat dari sudut pandang finansial, dan juga kita bisa melihat dari sudut pandang legal atau hukum. Nah, kalau kita melihat kerugian ini dari sisi manusia, maka kerugian yang terbesar tentu adalah kematian, ya. Selain itu, kerugian yang lain adalah cedera, sakit berat, dan segala hal yang membuat manusia itu menjadi tidak nyaman, gitu ya, atau menurun kualitas hidupnya.
Kemudian kalau kita melihat dari financial terms, ini bisa berupa biaya-biaya ya, termasuk biaya penggantian alat misalnya, karena ada kejadian kecelakaan maka alatnya harus diganti. Atau biaya kerusakan fasilitas, ini juga merupakan kerugian ya, misalnya karena kebakaran sehingga fasilitasnya rusak, kemudian supaya bisa dipakai lagi, kembali beroperasi normal, maka itu harus diperbaiki. Nah, itu adalah kerugian. Lalu biaya pengobatan yang harus dikeluarkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Itu juga merupakan kerugian. Ditambah lagi dengan biaya kompensasi yang harus kita keluarkan untuk pihak lain yang mengalami kerugian karena penyebabnya adalah pihak kita. Gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari financial terms. Kemudian yang ketiga adalah legal terms. Ini bisa diekspresikan dengan jumlah tuntutan dari pihak lain ya kepada kita karena mereka mengalami kerugian gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab ya atas tuntutan dari pihak-pihak yang dirugikan karena adanya persoalan keselamatan tadi. Baik, saya akan memberikan contoh ini ya dari literatur. Ini cukup menarik teman-teman ya. Literatur ini cukup lama memang ya, tahun 1979 gitu. Jadi tabel ini dari penelitian Wilson ini memberikan informasi kepada kita resiko-resiko apa. Jadi di sini ini adalah resiko ya. Ini adalah resiko yang bisa muncul karena satu sebab. Nah, ini adalah sebab nih. Ini adalah sebab ya. Nah, kita lihat di sini yang paling atas ya, smoking, merokok 1,4 batang rokok ya, ternyata bisa menimbulkan cancer dan heart disease. Jadi penyakit kanker dan penyakit jantung. Nah, tentunya ini mungkin ya keadaan ini sudah berbeda ketika kita membaca ini ya di tahun 2021 gitu. Karena teknologi kesehatan menjadi lebih baik, kemudian ketahanan fisik seseorang juga mungkin menjadi lebih baik ya karena status gizi yang lebih baik gitu ya. Tapi saya akan bicara bagaimana tabel ini menceritakan ya apa penyebabnya atau kita sebut dengan hazard, lalu bagaimana resiko itu akan muncul gitu, lalu akibatnya apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya, kanker dan penyakit jantung. Apakah penyakit-penyakit ini pasti muncul karena kita merokok ya, merokok 1,4 batang gitu ya. Tentunya kan tidak ya. Ada orang yang merokok sampai lebih dari ini ternyata tidak cancer, tidak mendapatkan penyakit jantung gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menegaskan gitu ya bahwa risiko itu sifatnya adalah potensi. Artinya, kalau orang merokok itu berpotensi terkena kanker dan berpotensi terkena sakit jantung. Tapi itu baru potensi karena bisa jadi tidak terjadi, gitu ya. Nah, untuk lebih memperjelas contohnya, saya akan menggunakan contoh ini ya. Traveling 300 mil dengan mobil ya, resikonya adalah kecelakaan. Walaupun ya kita tahu gitu bahwa kita mau berkendara dengan mobil mau lebih jauh atau pas 300 mil atau ini sekitar 482 km gitu ya. Itu kan tidak selalu harus terjadi kecelakaan, tetapi kecelakaan bisa saja terjadi gitu. Nah, slide berikut ini ada saya mau menjelaskan ya. Jadi kondisi yang kita hadapi kan seperti ini. Ya, tadi tabel tadi menceritakan bagaimana traveling 300 mil itu bisa meningkatkan kemungkinan kematian gitu ya. Tapi sebetulnya tidak langsung seperti itu karena ada perjalanannya gitu. Tentunya kita sudah belajar di pertemuan berikutnya bahwa segala sesuatu yang memiliki kemungkinan ya sebagai bahaya itu kita sebut sebagai hazard. Maka aktivitas traveling ini itu mengandung banyak sekali hazard di dalamnya. Dan hazard itu kalau kondisinya memungkinkan bisa menimbulkan accident. Accident ini bisa terjadi, bisa tidak. Gitu ya. Oleh karena itu accident ini kita sebut sebagai risiko.
Ya, kita ingat tadi bahwa risiko itu akan muncul kalau ada likelihood-nya dan ada severity-nya. Jika salah satu dari ini 0, misalnya probability-nya 0, maka separah apapun risikonya akan 0 juga, nggak muncul. Gitu ya. Jadi salah satu dari ini kalau 0, maka risiko itu tidak muncul. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat adanya kematian itu berarti ada tingkat severity yang paling tinggi, ya. Dan probabilitasnya itu ada nilainya, ya. Oke, lebih dari 0. Pasti probabilitasnya ini lebih dari 0, sehingga nilai severity itu muncul. Nah, kematian adalah konsekuensi tertinggi dari sebuah kecelakaan. Kematian adalah kerugian tertinggi dari sebuah kecelakaan. Sehingga kita bisa namakan bahwa kematian ini adalah sebuah konsekuensi dari resiko kecelakaan. Tapi kematian ini bisa saja tidak terjadi kalau risiko accident-nya ini juga tidak muncul. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini jelas ya, teman-teman, sehingga kita bisa simpulkan bahwa menilai adanya risiko itu sebetulnya kita akan melihat nilai probabilitas ya atau kemungkinan dan tingkat keparahannya. Ini adalah probability dan ini adalah severity-nya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, kadang-kadang ya, alur mitigasi dari kecelakaan itu bisa maju, bisa mundur gitu. Kadang-kadang kita bisa menemukan hazardnya dulu, kemudian kita lakukan analisis risikonya akibat dari hazard tersebut. Tapi terkadang kita juga bisa lebih dulu melihat adanya risiko tersebut, baru nanti kita tarik ke belakang hazardnya apa. Gitu ya. Sehingga dalam banyak literatur kita akan melihat gitu bahwa analisis risiko dan analisis hazard itu dilakukan tidak terpisahkan. Ya, jadi yang pertama dilakukan analisis hazard dulu, lalu analisis risiko. Baik, kita masuk ke bagaimana menilai risiko. Ya, teman-teman mahasiswa sekalian, saat kita melakukan penilaian risiko, sejatinya kita melakukan identifikasi dan analisis. Jadi kita mengidentifikasi risikonya, termasuk juga apa yang menyebabkan risiko itu muncul, ya. Lalu kita menganalisisnya. Tetapi kita ingat tadi ya di slide yang sebelumnya ya, ketika saya membahas mengenai lesson learned dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah kesalahan, kecelakaan itu terjadi lagi. Ya, jadi setelah kita mengidentifikasi, lalu kita menganalisisnya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana pencegahannya. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah tahapan dari penilaian risiko secara umum. Biasanya pada tahap pertama itu dilakukanlah identifikasi hazard atau identifikasi penyebab atau identifikasi sumber-sumber bahayanya. Nah, pada fase berikutnya kita akan mengidentifikasi ancaman atau hazard driven event. Ya, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian pada manusia dan properti. Oke. Lalu pada yang fase ketiga, kita lakukan pemetaan konsekuensi dan kerugian, dan yang terakhir kita melakukan mitigasi. Baik. Mitigasi adalah semua upaya untuk meminimalkan risiko dan menghindarkan konsekuensi yang berat itu muncul. Jadi mitigasi itu adalah semua kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini adalah 6 pendekatan, 7 pendekatan ya yang didapatkan dari literatur mengenai risk assessment dan hazard assessment. Yang pertama, pendekatan yang pertama adalah pendekatan kualitatif expert judgment. Yang kedua ini adalah pendekatan HAZOP atau Hazard and Operability Study. Lalu yang ketiga adalah pendekatan Human Reliability Assessment. Biasanya ini bergabung dengan Human Error Identification, HEI, ya. Lalu ada pendekatan yang berbasis sistem, ya. Jadi system based risk analysis. Ada yang berbasis pohon, ya, event tree, fault tree, ya. Jadi yang berbasis tree itu ya, itu adalah satu bentuk juga pendekatan dari risk assessment dan hazard assessment. Lalu kita juga bisa menggunakan pendekatan FMEA. Mungkin teman-teman sekalian familiar FMEA ini pada permasalahan-permasalahan quality engineering, gitu ya. FMEA ini adalah failure mode and effect analysis, dan yang terakhir adalah pendekatan kuantitatif, namanya quantitative risk analysis. Teman-teman sekalian, saya mencoba memetakan dari pendekatan-pendekatan ini, ya, kita temukan ada 7, gitu ya. Tetapi dalam pertemuan ini saya mungkin akan fokus pada qualitative expert judgment dan human reliability assessment, gitu ya. Tetapi mungkin nanti pada contohnya saya akan masuk ke sini dahulu. Baik teman-teman, jadi pertemuan kita mengenai penilaian risiko ini tidak hanya cukup satu kali ya. Jadi setelah ini masih berseri ya, bersambung sehingga kita bisa mempelajari seluruh pendekatan dari risk assessment dan hazard assessment ini. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan ya. Kita akan lihat apa saja pendekatan-pendekatan dalam qualitative expert judgment. Yang pertama adalah metode Delphi atau Delphi methods. Ini adalah pendekatan jadi sekumpulan expert, gitu ya, dikumpulkan, kemudian mereka melakukan seperti focus group gitu untuk melakukan analisis terhadap satu risiko, gitu ya. Kemudian metode berikutnya adalah metode interview. Lalu ada yang menggunakan metode checklist, baik checklist yang memang sudah teruji ya, sudah dipakai, sudah dipublikasi, maupun checklist yang dibuat sendiri. Demikian juga dengan kuesioner. Lalu ada yang namanya what if analysis, dan yang terakhir adalah metode observasional. Nah, tentu teman-teman yang dari jurusan teknik industri itu sudah mengenal beberapa metode observasional ini ya. Kita sudah belajar tentang REBA, lalu OKRA, RULA, QEC, ya. Nah, ini adalah REBA, RULA, QEC, OKRA ini adalah metode-metode yang memerlukan observasi. Buktinya, kita baru bisa memberikan skor pada REBA, RULA, QEC ini setelah kita melakukan observasi, gitu ya. Berapa sudut lehernya, berapa sudut lengan atas, berapa sudut kakinya, dan lain-lain, kita observasi, kemudian kita masukkan hasil observasi kita itu ke dalam worksheet dari tools-tools ini, gitu ya. Nah, itu adalah metode observasional. Kemudian untuk metode yang menggunakan kuesioner, kita juga sudah belajar mengenai standardized Nordic questionnaire. Ini adalah alat untuk mengidentifikasi keluhan pada gangguan otot dan rangka, gitu ya. Dan pada pertemuan kita kali ini saya akan memberikan contoh dengan hierarki. Ya, nah hierarki ini menggunakan interview ya. Interview kepada expert gitu. Nah, nanti kita lihat di bagian akhir ya, di bagian contoh bagaimana pendekatan hierarki ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan beban mental. Baik,
Teman-teman, yang kedua ya, selain kualitatif expert judgment tadi, ada pendekatan yang berbasiskan human reliability assessment dan human error identification. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah HART. Saya rasa ini juga sudah cukup familiar ya kalian ya. Human Error Assessment and Reduction Technique, kemudian ada Sherpa juga, Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach, kemudian ada metode CRIM, ya ini khusus untuk Cognitive Reliability and Error Analysis Method, lalu ada juga Atheana gitu ya, A Technique for Human Event Analysis, kemudian ada juga satu lagi ya mungkin baru buat teman-teman sekalian adalah Human Error Risk Management for Engineering System atau HERMES. Baik, teman-teman, hari ini saya akan berikan contoh ya, satu penggunaan risk assessment ya secara kualitatif ya dalam sebuah penelitian. Jadi dalam penelitian ini fokusnya adalah pada membuat produk ini ya. Produk ini namanya PickSignal. Ya. Nah, ini adalah proses produksinya, di mana proses welding ini menjadi proses yang penting ya karena produk PickSignal ini harus dirakit gitu ya antara plate, bagian plate dan pipanya. Nah, ini adalah ilustrasinya bahwa pada pada welding ini adalah proses yang paling penting dalam produksi PickSignal. Nah, dalam pengelasan ini ya operasinya jam operasinya jam 8 pagi sampai jam 5 sore ini sebetulnya cukup normal ya, tidak ada yang berlebihan gitu. Tetapi kita akan lihat dari tuntutan pekerjaannya. Nah, ini adalah kondisinya gitu ya, di mana terdapat 2 mesin las dan 4 orang operator las, dan ini adalah tuntutan pekerjaannya. Jadi operator itu harus mengetahui cara maintenance mesin las, lalu memastikan hasil pengelasan ini tidak cacat, ya. Lalu bila terjadi kecacatan, maka harus diperbaiki dengan proses bubut. Dan dalam pekerjaan ini sangat dibutuhkan kewaspadaan dan konsentrasi yang tinggi. Kenapa? Karena aktivitas las ini adalah aktivitas yang cukup signifikan gitu ya untuk kualitas produksi PickSignal. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini adalah rumusan masalahnya ya. Jadi hipotesisnya adalah karena ada tuntutan tugas yang membuat tekanan ya, stres dan rasa frustasi. Nah, ini kita sebut sebagai beban mental. Evidence-nya adalah pada pengukuran beban mental dengan menggunakan NASA TLX itu didapatkan nilai rata-ratanya adalah 79,4. Nah, skor ini termasuk tinggi, beban kerja yang tinggi. Ya, nah beban mental ini kenapa akan kita permasalahkan? Karena ini akan menjadi akar terjadinya berbagai persoalan kualitas kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini digunakanlah pendekatan hierarki. Nah, pada pendekatan hierarki itu selalu diawali dengan analisis situasi, lalu menggunakan konsep hierarkinya sendiri, di mana hierarki itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah hazard identification, lalu risk assessment, dan risk control. Jadi, HI-nya itu adalah hazard identification, RA-nya adalah risk assessment, dan RC-nya adalah risk control. Lalu di ujungnya kita melakukan mitigasi dengan menggunakan usulan perbaikan. Baik, saya akan masuk ke contoh bagaimana sebuah analisis situasi ini dilakukan. Teman-teman mahasiswa sekalian yang sedang mengerjakan skripsi ya, ketika kita harus melakukan analisis situasi, cara yang baik adalah dengan menggabungkan temuan dari studi literatur dengan temuan di lapangan. Jadi kita akan mencari indikator-indikator
beban mental yang berlebih ini dari literatur. Kita temukan di sini ada 6, ya, ada 6 hal-hal yang bisa menimbulkan beban mental pada operator. Yang pertama adalah aktivitas berpikir, menghitung, dan memperkirakan sesuatu. Ya, kita cari di lapangan apakah ada, ternyata ini juga kita temukan ya di lapangan. Evidence-nya adalah operator harus memperkirakan jarak yang tepat antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas. Dan evidence ini memperparah skor atau menimbulkan adanya mental demand ya ketika kita melihat 6 indikator beban mental berdasarkan NASA TLX. Oke. Indikator yang kedua adalah faktor keahlian. Ya, kita lihat di objek penelitian ternyata ada eksis. Evidence-nya adalah bahwa operator diharuskan mengetahui cara untuk merawat dan maintenance mesin las. Nah, tuntutan ini ternyata menyebabkan mental demand dan rasa frustasi. Karena ya, kenapa frustasi ini muncul? Frustasi itu kan muncul dari ketidaktahuan sebetulnya. Ya, jadi orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka itu menimbulkan rasa frustasi. Gitu ya. Sehingga keahlian ini menjadi sumber bahaya gitu ya, karena keahlian yang dimiliki oleh operator itu tidak bisa memenuhi tuntutan ya dari perusahaan. Nah, dari 6 singkat kata teman-teman ya, yang nomor 4 ini nggak ada, yaitu penggunaan bahasa yang tidak umum. Jadi ini karena ini tidak ada, maka ini kosong, gitu ya. Lalu faktor yang berikutnya adalah situasi kerja dan perlunya kewaspadaan yang tinggi, di mana situasi kerja ini akan bisa meningkatkan effort. Kemudian pada saat operator itu harus memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, itu bisa memperberat skor, mental demand, effort, dan kebutuhan waktu. Nah, seperti kebutuhan performance. Baik. Saya akan lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah framework-nya HIRAT. Yang pertama adalah hazard identification, yang kedua adalah risk assessment, yang ketiga adalah risk control. Dalam tahapan hazard identification, kita melakukan analisis situasi dan pengukuran beban mental. Ini sudah kita lakukan ya. Kemudian pada risk assessment itu kita mencari penyebabnya, penyebab beban mentalnya. Lalu pada risk control ini kita melakukan yang namanya pengendalian risiko berdasarkan kategori dari risiko yang kita temukan. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya masuk ke tahapan hazard identification. Teman-teman sekalian, hazard di sini ya, ini kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Ya, tadi ada 5 indikasi adanya beban mental yang memang ada evidence-nya. Dan 1 yang tidak ada ya tentang bahasa, jadi tidak masuk ke sini. Lalu kita identifikasi, pasti konsekuensinya adalah pada beban mental operator las. Nah, tetapi dari hazard ke konsekuensi itu melalui konsekuensi yang bertingkat, gitu ya. Yang pertama, ya hazard ini bisa menimbulkan konsekuensi langsung, bisa menimbulkan konsekuensi pada prosesnya. Jadi kita akan identifikasi satu persatu, ya. Misalnya yang pertama adalah ada 2 tugas yang harus diselesaikan oleh operator, itu, maka konsekuensinya adalah fokus operator tentu saja akan menjadi terpecah, gitu. Sehingga pada prosesnya bisa terjadi kecacatan. Kecacatan pengelasan ini berupa percikan las yang belum dibersihkan, sehingga pada produk yang akan dipasarkan ini masih ada percikan-percikan lasnya, gitu ya, belum dibersih, belum hilang, gitu ya. Lalu untuk hazard perlunya kewaspadaan dan konsentrasi saat bekerja, tentu konsekuensi langsungnya adalah menjadi cepat lelah dan
karena lelah gitu, jadi gerakannya menjadi tidak fleksibel, dan hasilnya adalah hasil pengelasannya menjadi melebar. Penyambungannya tidak sempurna. Kemudian seterusnya begitu ya, untuk hazard-hazard yang lain gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa konsekuensi pada akhirnya ya, efek pada operatornya adalah tingginya beban mental. Nah, setelah hazard identification, kita melakukan penilaian risiko, ya, di mana kita akan melihat nilai likelihood-nya dan severity-nya. Nah, untuk nilai likelihood dan severity ini tentunya diberikan oleh pengamat ya, pengamat dan expert. Ya, tentu saja pengamat ini mengambil pendapat dari expert. Kita lihat di sini untuk hazard atau bahaya bahwa terdapat 2 tugas yang harus diselesaikan, itu kategorinya tinggi. Nah, perlu kewaspadaan yang tinggi juga, kategori risikonya tinggi, kemudian mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawabnya itu sedang, memperkirakan jarak ini risikonya tinggi ya, dan yang terakhir adalah kurangnya keahlian operator, ini ternyata rendah karena severity-nya 1 nilainya, jadi dia rendah. Nah, teman-teman sekalian, setelah penilaian risiko, kita akan melakukan risk control. Nah, kita tetap berpatokan pada 5 persoalan tadi ya, 5 ini. Kita carikan kontrol risikonya. Nah, untuk kasus ini, untuk penyebab permasalahan 2 tugas yang diselesaikan dan operator mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawabnya, itu akan dikontrol dengan membuat pembagian tugas. Lalu pembuatan SOP ini akan diperlukan ya untuk mengatasi penyebab memperkirakan jarak ini. Nah, kalau jarak itu kan seharusnya memang sudah pas gitu ya, jadi tidak perlu lagi operator itu melakukan perkiraan gitu, harusnya pas gitu, sehingga dibuatlah SOP. Dan pembuatan SOP ini diharapkan dapat menurunkan skor dari mental demand-nya. Lalu kewaspadaan yang tinggi. Nah, karena kita ingat tadi ya bahwa proses last welding itu adalah proses yang paling penting di dalam produksi peak signal, maka tentu saja ada tahapan-tahapan kritisnya. Nah, di sini kita coba mendekati atau memitigasi, mengontrol risiko ini dengan membuat sebuah checklist. Nah, dipercaya bahwa checklist ini nanti akan dapat menurunkan mental demand dan effort. Dan yang terakhir, untuk penyebab kurangnya keahlian, maka harus dilakukan pelatihan. Ya, tujuannya adalah untuk menurunkan skor frustasi. Karena tadi saya sudah sebutkan ya bahwa frustasi itu terjadi karena kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sesuatu atau tentang bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, teman-teman, kontrol risiko di sini inilah yang kita sebut sebagai mitigasi atau usulan perbaikan. Nah, di dalam penelitian ini di dalam presentasi ini saya tidak menunjukkan seperti apa pembagian tugasnya, SOP-nya, tapi ketika sudah dibuat apa pembagian tugasnya, bagaimana SOP-nya untuk proses pengelasan, checklist untuk mengidentifikasi tahapan yang kritis, dan bagaimana bentuk pelatihan yang akan diberikan kepada operator mesin las, maka implementasi dari usulan perbaikan itu adalah upaya-upaya mitigasi supaya beban mental pekerja itu tidak menjadi tinggi. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan contoh ini cukup jelas gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan dan diskusi kita di kelas gitu ya. Nah, untuk kali ini saya akhiri presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.